Halo, selamat datang di channel ngaturduit.id bersama saya Arga. Pada podcast kali ini saya akan membahas satu tema yang menurut saya sesuai untuk dibahas di awal tahun 2023 ini. Saya yakin rekan-rekan di sini tentunya masih punya semangat yang besar, punya banyak mimpi-mimpi secara finansial yang ingin dicapai di tahun 2023 ini, dan tentunya nggak ada yang salah dari memiliki mimpi finansial, tapi seringkali untuk mencapai keuangan yang sehat, yang baik, yang bertumbuh, kita harus tahu prioritas-prioritas keuangan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi kalau prioritas-prioritasnya dilakukan step by step, biasanya itu akan memberikan kita pertumbuhan yang lebih sehat secara keuangan. Jadi di awal tahun ini saya ingin membahas tentang satu prioritas keuangan yang posisinya di salah satu prioritas teratas dalam pengaturan keuangan, yaitu prioritas dari memiliki dana darurat. Saya akan membahas judul dari video dana darurat ini adalah dana darurat is so underrated. Jadi sebelumnya saya buat pembahasan video tentang investasi itu overrated. Sekarang saya akan membahas tentang dana darurat yang menurut saya underrated. Kenapa saya bahas overrated, satu saya bahas underrated? Kita tahu, saya orang di investasi, saya yakin mayoritas yang nonton video ini juga adalah penonton kreatif trader yang invest di bursa saham. Kita tahu pembahasan tentang investasi itu luar biasa banyak. Workshopnya luar biasa banyak. Pembahasannya, bukunya, dan lain-lain luar biasa banyak. Dari semua sudut pandang dibahas tentang investasi. Nggak ada yang salah tentang itu, tapi di sisi lain dana darurat saya nggak pernah dengar tuh ada workshop tentang dana darurat, memiliki dana darurat, fungsi dari dana darurat dan lain-lain nggak dibahas. Padahal kalau Anda bahas tentang prioritas keuangan, dana darurat itu jauh lebih prioritas daripada investasi. Prioritasnya jauh banget, satu di prioritas kedua, satu di prioritas ketujuh kalau dari versi ngatur duit. Jadi dana darurat itu sangat underrated. Jadi pemahaman orang tentang dana darurat itu seringkali sangat terbatas. Ini pemahaman yang dimiliki mayoritas orang tentang dana darurat adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keuangan darurat yang tidak terprediksi dan harus dipenuhi segera. Ya, contohnya kalau keluarga Anda ada yang sakit, ya butuh uang, pakai dana darurat. Kalau tiba-tiba Anda di PHK, ya butuh uang. Kalau butuh uang, kita gunakan dana darurat. Jadi untuk kondisi-kondisi darurat yang harus dipenuhi segera kebutuhan keuangan, kita pakai dana darurat. Nggak ada yang salah tentang itu, cuma karena pemahaman yang sedikit, banyak orang menganggap dana darurat itu sama dengan tabungan. Kenyataannya dana darurat itu berbeda banget dari tabungan. Dana darurat itu tidak diperuntukkan untuk tujuan keuangan tertentu dan digunakan hanya dalam kondisi darurat. Saya, karena di channel sebelah saya membahas tentang investasi, kadang-kadang masuk pertanyaan ke kami yang nanya, ini kondisi market lagi bagus atau lagi saham-saham lagi murah nih, apakah sebaiknya, bagaimana sarannya kalau saya punya tabungan nih dana darurat, boleh nggak dibeliin di saham? Kalau orang paham dana darurat itu apa, mereka bertanya pun tidak. Karena dana darurat itu tidak punya tujuan finansial selain buat kondisi darurat. Dana darurat tidak digunakan buat modal menikah misalnya. Kenapa menikah bukan darurat kan? Bisa ada perencanaan, bisa ada ini. Dana darurat nggak dipakai buat itu. Dana darurat nggak dibeli buat pakai DP rumah. Punya rumah penting-penting, tapi nggak pakai dana darurat. Dana darurat itu beda dengan tabungan. Seringkali orang nggak bisa membedakan dana darurat dengan tabungan. Tabungan kita harus punya, yes. Tapi dana darurat kita juga harus punya. Itu dua hal yang berbeda. Nanti saya akan bahas lebih detail. Penggunaan dana darurat kita semua udah tahu ya. Kalau misalnya ada kondisi kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau sumber penghasilan, atau ada kerusakan rumah tiba-tiba rusak, tiba-tiba bocor. Udah nggak punya uang, ya udah nggak apa-apa, pakai dana darurat kayak gitu.
Misalnya mobil tiba-tiba mogok, ya jangan dibiarin mogok tengah jalan kan. Kalau nggak punya uang, pakai dana darurat. Atau ada perjalanan, ada keluarga tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang meninggal, Anda harus pergi, ya udah itu dana darurat. Itu kondisi keuangan yang tidak bisa menunggu, tidak direncanakan dan harus segera dipenuhi. Itu adalah kegunaan dana darurat. Tapi yang biar lebih jelas lagi, bisa menjelaskan dana darurat itu adalah benteng finansial terakhir. Jadi ini yang seringkali miss dibahas. Jadi dana darurat hanya digunakan sebagai opsi terakhir untuk memenuhi kebutuhan darurat. Jadi ini opsi terakhir. Kalau misalnya tiba-tiba ada anggota keluarga yang meninggal, Anda harus keluar kota, butuh uang. Itu kondisi darurat. Layak menggunakan dana darurat. Tapi itu hanya layak menggunakan dana darurat kalau Anda nggak punya uang yang lain. Kalau Anda masih punya tabungan buat DP iPhone, itu pakai dulu. Tabungannya pakai buat beli tiket, udah. Dana darurat dibiarkan untuk kondisi darurat. Anda punya tabungan buat DP rumah, pakai dulu itu. Buat kondisi darurat, baru menggunakan dana darurat. Jadi kalau Anda masih memiliki cadangan uang untuk tujuan lainnya, uang tersebut harus digunakan dulu sebelum menggunakan dana darurat. Karena ini adalah benteng terakhir. Pertahanan Anda yang terakhir secara finansial ini. Artinya apa benteng terakhir? Benteng terakhir artinya adalah kalau tiba-tiba benteng ini dijebol oleh kondisi yang terjadi, ya itu artinya apa? Artinya Anda udah nggak punya uang lain, artinya Anda harus berhutang. Jadi ini adalah pertahanan terakhir keuangan Anda sebelum berhutang. Anak sakit, dana darurat habis. Solusinya apa? Yang ngutang, nggak ada solusi lain. Itu adalah dana darurat. Jadi ini benteng finansial terakhir. Bukan apa-apa. Jadi beli saham nggak akan pernah darurat kan? Nggak akan pernah pakai dana darurat. Sakit bisa darurat. Tapi kalau Anda punya uang yang lain, pakai dulu uang yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan Anda bisa memahami lebih. Terus pertanyaannya, jumlah dana darurat itu berapa banyak? Jadi ini seringnya miss. Saya nggak setuju dengan, saya nggak sependapat dengan financial planner yang mengajarkan setiap tahun, setiap bulan sisihkan uang misalnya 10% atau 20% buat kondisi darurat. Saya nggak setuju dengan itu. Sisihkan 20% sih no problem. 50% lebih baik lagi, 70% baik lagi. Cuma menurut saya nggak semua buat dana darurat. Karena kita punya kebutuhan finansial lain. Ini lagi bahas prioritas. Kayak gitu. Dana darurat menurut saya hanya sejumlah tertentu aja. Kalau Anda merasa dana darurat yang Anda butuhkan adalah 100 juta, ya udah setelah punya 100 juta, Anda ngurus yang lain. Tabung 20% dari penghasilan silahkan, tapi nggak usah semua buat dana darurat, karena butuh yang lain. Butuh mobil baru, butuh rumah baru, butuh apapun, Anda bisa tabung setelah itu. Jadi ini lagi bahas prioritas, bukan Anda setiap bulan harus meluangkan waktu itu, karena ini beda dengan tabungan. Kayak gitu. Dan berapa besar jumlahnya itu, teorinya ada dana darurat adalah X kali dari pengeluaran bulanan. X kalinya itu ada yang mengatakan misalnya 6 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau dana darurat Anda 6 kali pengeluaran bulanan 10 juta, maka dana darurat Anda 6 kali 10 juta, 60 juta. Anda harus punya dana darurat sebesar 60 juta. X kali. Cuma X-nya itu berapa? Jadi saya bukan financial planner yang punya sertifikasi dan lain, tapi saya pernah beberapa kali ikut dari kursus-kursus financial planning dari mereka yang udah berpengalaman tersertifikasi. Kalau versi dari teori yang di ini adalah katanya untuk single 3 kali. Untuk pasangan yang sudah menikah 6 kali. Untuk yang sudah memiliki anak 12 kali. Apa pendapat saya? Menurut saya sih ini angka cantik aja sih. Ya karena saya orang riset, saya tahu
Emang orang yang single itu kalau sakit pengeluarannya lebih sedikit? Enggak juga. Yang sakit tetap satu misalnya. Emang kenapa 3? Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 4? Kenapa 12 bulan? Apakah kalau 11 bulan hancur keluarga? Atau kalau 13 bulan hancur keluarga? Enggak juga kan. Jadi sebenarnya ini angka cantik aja. Enggak salah punya 12 bulan dari pengeluaran, enggak salah. Bagus banget. Anda kalau punya dana darurat 12 kali dari pengeluaran bulanan Anda, very good. Kalau punya 24 kali, lebih bagus lagi. Kalau pertanyaannya cuma itu. Cuma menurut saya ada yang lebih penting dari itu yang seringkali jadi hambatan kalau dipatok 3 kali, 6 kali, 12 kali. Apa ini? Misalnya seperti ini. Tadi dibahas, keluarga satu anak misalnya butuh 12 kali. Terus Anda di sini yang baru dengar sama sekali tentang dana darurat, Anda hitung-hitung. Saya udah punya anak, berarti harus 12 kali. Gaji saya 20 juta. Pengeluaran bulanan saya dan istri dan keluarga 20 juta sebulan. 12 kali 20 juta, 240 juta, lumayan banyak ya. Terus Anda lihat lagi ke diri Anda, gaji berapa? Gaji setiap bulannya 22 juta. Pengeluaran 20 juta, jadi kemampuan nabung setiap bulan 2 juta. Kata teori financial planner, berarti saya harus menyiapkan dana darurat sebanyak 240 juta. Berarti 120 bulan. 120 bulan itu 10 tahun ke depan baru dapat. Melihat gitu deg-degan duluan. Oh, mateng gua. 10 tahun ke depan anak yang kecil masih belajar jalan ini udah butuh sekolah. Udah butuh TK, udah di SD, bahkan mungkin di SMP anak Anda. Itu semua butuh prioritas kan? Anda butuh mobil, butuh ini dan lain-lain. Ujungnya seringkali karena dipatok 12 kali pengeluaran bulanan, ujungnya fakta yang ditemui di lapangan adalah banyak orang menganggap dana darurat itu terlalu besar dan terlalu sulit untuk dicapai. Apalagi Anda yang nggak punya kebiasaan tuh dari awal kan. Yang punya kebiasaan mungkin udah punya gitu. Saya udah kerja 7 tahun, setiap bulan meluangkan 20% dari pendapatan saya untuk dana darurat, itu mungkin udah oke. Tapi bagi yang belum punya, dengar 12 kali, biasanya hilang dulu semangat duluan. Karena dianggap terlalu besar dan terlalu sulit dicapai. Ujungnya apa? Mereka tidak memprioritaskan dana darurat. Atau punya dana darurat, ya oke deh, saya mau sepakat, mau rajin. Setiap bulan 2 juta saya masukin dana darurat. 2 juta masuk, 2 juta masuk, 2 juta masuk gitu kan. Mungkin udah 7 juta, 8 juta. Setelah 8 juta, aduh HP istri butuh diganti nih. Ya udah pakai dulu dana darurat buat ganti HP. HP juga penting, yes. Cuma jadinya itu bukan dana darurat, jadi itu tabungan aja. Tiba-tiba, aduh butuh healing nih, ya udah pakai dana darurat. Jadi itu tabungan, itu bukan dana darurat. Karena memang selalu perjuangan menganggap butuh 10 tahun, ya udah setiap ini 2 juta, 2 juta, 2 juta, ujungnya Anda nggak punya uang lain juga, jadi itu seluruh uang yang Anda miliki. Atau ya simply tidak memiliki dana darurat. Karena banyak orang, saya pernah dengar orang mengatakan, saya butuh rumah, saya butuh mobil, anak saya butuh sekolah. Semua itu lebih penting dari dana darurat. Dan kalau dibilang gitu benar, saya setuju. Kalau tujuan dana darurat adalah buat kondisi darurat. Jadi seringkali dana darurat diganti oleh ya udah kita percaya aja Tuhan melindungi. Apalagi kalau dengar ya kalau udah berkeluarga itu butuh 12 kali. Katanya kalau anak 2 butuh 15 kali. Wah semakin matang aja. Kayak gitu. Tapi jadi di sisi lain ini penting, tapi di sisi lain banyak yang menganggap banyak yang lebih penting. Dan seringkali orang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dianggap dana darurat itu hanya dana darurat itu hanya buat kondisi darurat aja. Atau ya udah saya ada BPJS, ya udah pakai BPJS. Kayak gitu. Tapi kalau menurut kami,
Kenapa dana darurat itu menjadi prioritas? Karena dana darurat itu bukan cuma buat kondisi darurat. Tapi menurut kami dana darurat adalah fondasi pertumbuhan finansial Anda. Jadi kalau tahu dana darurat kalau tanya ke saya dana darurat, saya butuh rumah, yes. Saya butuh mobil, yes. Anak butuh sekolah, yes. Pas ngomong kayak gitu saya bilang karena itu Anda butuh dana darurat. Supaya apa? Supaya jadi fondasi pertumbuhan finansial Anda. Kenapa bisa seperti itu? Saya coba jelaskan. Jadi menurut saya dana darurat itu adalah safety net. Safety net. Apa itu safety net? Jaring pengaman. Jadi misalnya, ini adalah jaring, ini ada orang kerja, kuli bangunan di atasnya. Ketika kuli bangunan ini bekerja, dia untuk keamanan dia dipasang jaring pengaman. Jaring pengaman ini kepake nggak? Ya mayoritas nggak kepake. Cuman kalau dia jatuh, ada safety net. Itu kan fungsinya safety net. Jatuh nggak? Saya yakin dari setahun kerja belum tentu sekali jatuh. Dari 2 tahun kerja belum tentu sekali. Bahkan udah 10 tahun gua kerja. Jadi kuli bangunan belum pernah tuh jatuh ke safety net. Yes. Itulah dana darurat, itu safety net. Tapi bagi orang yang bekerja di sini, tahu dana darurat itu bukan hanya berguna kalau dia jatuh. Kenapa? Karena ini akan memberikan rasa aman dalam bekerja. Orang ini, bapak ini akan bekerja dengan cara yang sangat berbeda, akan bekerja dengan produktivitas yang sangat berbeda kalau nggak ada safety net. Bahkan mungkin dia kerja aja nggak mau. Kagak deh gitu. Nanti ada angin, ada apa-apa jatuh, tamat gue, kelar gue. Karena nggak ada safety net. Walaupun kalau ada nggak kepake. Jadi dana darurat atau safety net itu memberikan rasa aman dalam bekerja. Ngasih Anda security, feeling. Kalau Anda aman, Anda akan produktif. Anda lihat kan, semakin orang tinggi jabatannya, tempatnya semakin enak, semakin aman, semakin nyaman. Karena rasa aman, rasa nyaman, itu bisa meningkatkan produktivitas. Produktivitas meningkat, artinya income meningkat. Sama seperti kuli bangunan ini. Karena ada safety net, dia jadi lebih pede dalam bekerja. Lebih produktif, lebih cepat, dan lebih yang lainnya. Kayak gitu. Dan safety net juga memberikan keberanian untuk mengambil resiko. Seringkali orang yang lebih sukses secara finansial itu seringkali dia lebih banyak mengambil resiko. Tapi resiko yang terukur. Bapak ini akan lebih berani bergerak lebih cepat mengambil resiko karena tahu kalau jatuh gue nggak apa-apa. Kalau nggak ada safety net, kalau jatuh gue mati, dia nggak mau ngambil resiko. Jadi dana darurat selain buat kondisi darurat adalah fondasi pertumbuhan finansial yang ke depan. Kenapa dana darurat itu sangat penting? Kenapa rasa aman itu penting? Saya ketemu banyak orang yang sudah bekerja keras dan punya penghasilan lebih besar dan dia berpotensi mendapat penghasilan lebih besar, tapi dia secara finansial stuck. Kenapa? Karena tidak memiliki safety net dan tidak berani mengambil resiko keuangan. Resiko seperti apa? Misalnya kayak gini. Saya ketemu orang yang financially stuck, hidup dari paycheck, from paycheck to paycheck itu karena dia ngerasa tidak punya ruang gerak untuk meningkatkan penghasilannya. Ngeluh mulu. Gue udah kerja keras tapi gaji cuma segini. Aduh, gaji gue gak pernah cukup. Saya yakin Anda pernah ketemu orang seperti itu. Udah kepepet nih. Matang gue kalau anak sekolah gak tahu duitnya dari mana. Hidup dalam kekhawatiran, ketakutan dari paycheck to paycheck,
kayak gitu. Dan seringkali orang yang merasa gajinya nggak cukup itu ditanya, kenapa nggak pindah kerja? Atau kenapa nggak minta naik gaji misalnya. Saya pernah nanya, kenapa lu nggak minta naik gaji? Takut ntar bos gue marah, sakit hati, ngerasa gue sok-sokan, dipecat, selesai gue, selesai keluarga gue, bubar semua. Jadi dia nggak berani minta kenaikan gaji dari bosnya karena dia ngerasa sekali aja di stop dari ininya selesai semua. Nggak ada nafas lain, dia nggak punya safety net. Salah langkah sedikit jatuh selesai. Kenapa nggak cari kerjaan yang lebih tinggi di tempat lain yang gajinya lebih tinggi? Udah takut ntar ketahuan bos dipecat, selesai. Jadi dia nggak berani ngambil resiko sama sekali karena ketakutan. Orang yang ketakutan nggak mungkin berani ambil calculated risk, dia udah ketakutan. Dia cuman setengah mati hang on aja kan, biar tetap hidup. Jadi seringkali orang mengalami financially stuck itu kenapa? Karena dia nggak punya safety net. Dia nggak punya rasa aman, dia ketakutan, dia nggak berani ngambil resiko. Simpelnya Anda tahu, mereka yang gajinya besar itu kerjanya pindah-pindah dari perusahaan ke perusahaan kalau Anda pegawai. Itu ngambil resiko. Untuk ngambil resiko butuh punya rasa aman. Rasa amannya lah datang dari dana darurat salah satunya. Mereka yang usaha seringkali tahu usaha yang besar harus ngambil resiko. Usaha yang sukses. Resiko buat toko baru. Resiko beli produk yang baru yang belum tentu laku atau enggak. Resiko nge-hire orang baru. Semua itu resiko. Dan Anda butuh kemampuan secara psikologis untuk mengambil resiko, dan seringkali kemampuan itu muncul kalau udah ada rasa aman. Jadi banyak orang mengalami stuck. Bukan cuman itu, ketidakpunyaan tentang dana darurat, nggak punya uang, itu membuat orang seringkali mengalami financial anxiety, rasa takut finansial yang berlebihan, rasa khawatir. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau resesi gimana? Kalau resesi aja sama banyak orang saking takutnya, dia begitu takut akan resesi. Padahal dia resesi apa aja nggak ngerti. Kenapa? Karena dia nggak punya benteng, dia nggak punya safety net. Dia mau, wah kalau resesi 2023 hancur hidup gua. Memang resesi itu apa nggak ngerti, tapi dia punya rasa takut yang berlebih, kekhawatiran berlebih akan masa depan mereka. Dia selalu mikirin tentang duit. Sementara kalau Anda mau belajar dari saya dari mengatur duit, tujuan dari ngatur duit dengan baik, pengelolaan duit dengan baik, tujuannya apa? Supaya Anda nggak mikirin duit. Jadi bukan supaya Anda terus mikirin duit, terus ngatur duit, enggak, supaya Anda buat sistem. Workshop yang diajarkan goalnya adalah membuat sistem supaya Anda nggak perlu mikirin duit. Yang Anda pikirkan adalah produktivitas. Atau menikmati hidup atau apapun, tapi jangan duit. Tapi untuk nggak mikirin duit, ya Anda harus punya duit kan. Anda harus punya rasa aman, karena semua tetap butuh duit. Jadi itulah orang yang nggak punya dana darurat seringkali hidup dalam kekhawatiran yang berlebih yang mengganggu ini dia. Itu juga adalah pengalaman saya pribadi. 15 tahun lalu saya tahu, saya sadar sendiri saya nggak hidup pas-pasan. Uang ya pas-pasan lah baru memulai karir dan lain-lain. Nggak punya uang cukup untuk dana darurat. Selalu ketakutan. Selalu kepepet. Kayak gitu, selalu kepepet, ketakutan. Dan pada saat itu saya hidup pas-pasan, bekerja keras, ngumpulin uang. Dan kalau saya lihat kondisi saat itu saya bekerja, saya ingat-ingat lagi saya selalu kecapean. Karena kerja sampai 15 jam sehari, stres,
tingkat stres lebih tinggi. Dan ngerasa nggak pernah punya cukup, nggak cukup, kurang, dan lain-lain. Saya pengen invest beli saham, takut nggak ada duitnya, semua takut. Yang dipikirin duit semua. Itu 15 tahun yang lalu. Tapi perlahan-lahan nabung, punya uang. Dulu saya nggak ngerti konsep dana darurat, cuma saya ngerti saya harus menabung. Semakin lama, fast forward ke sekarang, kondisi keuangan sudah jauh lebih baik, punya dana darurat, sejumlah uang yang membuat saya feel safe. Saya punya rasa aman secara finansial. Kalau ngomong kerja, saya sekarang paling kerja 8 jam sehari. Paling banyak 8 jam sehari. Ya bukan ya, ada hari-hari yang lebih banyak. Cuma kalau di rata-rata paling 8 jam sehari. Dulu 15 jam, sekarang paling hampir setengahnya. Tapi saya bisa point out banyak hal. Hari ini saya jauh lebih produktif daripada 15 tahun yang lalu. Ada lebih banyak ide-ide baru, inovasi baru yang muncul dan lain-lain. Hari ini saya nggak memikirkan uang sebanyak 15 tahun yang lalu. Udah ini. Saya mikir ngaturnya aja gimana buat sistemnya selesai. Udah itu semua jalan sendiri dari pengaturan keuangan. Jadi ini sesuatu yang ini adalah salah satu pengalaman saya, perbedaannya. Bekerja lebih sedikit tapi hasil lebih banyak karena ada rasa aman. Karena seringkali dulu bekerja di tengah ketakutan, rasa kepepet dan lain-lain, ujungnya menyulitkan diri sendiri. Seperti itu. Jadi ini personal experience saya tentang pentingnya dan rasa aman secara finansial. Menurut saya itu juga yang membuat ini juga kunci kesuksesan banyak orang kaya atau anak orang kaya. Salah satu alasannya apa? Karena mereka punya rasa aman secara finansial. Itu penting. Saya kalau ngomong di bursa saham, saya ketemu trader yang masih baru. Oh bukan ya, ya sama-sama masih baru. Saya ketemu mereka yang udah mulai trading dalam kondisi kaya raya itu lebih mungkin sukses daripada mereka yang gua pengen merubah nasib gua dari saham. Ini the last shot gua. Kalau nggak ini bubar. Satu dalam kondisi punya niat setengah mati, hidup matinya di saham. Satu ya gua udah kaya sih, gua pengen nyoba-nyoba aja di saham. Dan lucunya kalau saya lihat tingkat keberhasilan di saham ya, orang yang udah start kaya ini ternyata lebih mungkin sukses. Probabilitas dia sukses di saham ternyata lebih besar. Itu yang seringkali orang kaya tambah kaya dari saham. Salah satu ininya, saya nggak lagi ngomong satu bandar, satu retail, bukan itu yang saya ngomong. Salah satu efeknya adalah rasa aman finansial. Lebih pede, nggak mudah takut. Dan itu bukan cuma di bursa saham. Banyak anak orang kaya berhasil merintis bisnis baru yang nggak ada hubungannya sama bisnis orang tua. Kenapa? Karena dia punya rasa aman. Dia nggak takut bangkrut, nggak takut jatuh, nggak takut selesai semua. Karena dia punya safety net. Artinya apa? Jadinya, ya. Jadi kalau Anda udah thanks God, gue udah lahir jadi orang kaya. Gue mau nekat all in full margin di saham pun, kalau gue bangkrut, keluarga pasti bantu. Hidupnya lebih enak memang. Atau nggak usah saham, buat usaha, buat lain, dia akan lebih pede. Kalau dia punya safety net, punya rasa aman finansial. Jadi kalau Anda yang kebetulan anak orang kaya dan Anda tahu orang tua Anda pasti membantu dalam kondisi darurat, Anda punya keyakinan itu dan Anda mau dibantu gitu kan, nggak semua orang mau dibantu. Anda mau dibantu, Anda nggak perlu punya dana darurat. Nggak ada tuh 2 kali, 3 kali, 12 kali nggak perlu karena rasa aman udah. Kondisi darurat udah terpenuhi. Anda nggak butuh itu. Atau itu nggak perlu jadi prioritas Anda. Anda udah punya rasa aman finansial. Tapi kalau Anda yang nasibnya nggak seindah itu yang kayak saya,
Prioritasnya artinya apa? Ya Anda harus setengah mati dulu kepepet. Nabung setengah mati, ngehemat setengah mati, berjuang setengah mati untuk punya safety net. Jadi ada bangun safety net dulu, bangun fondasi dulu. Bangun fondasi dulu untuk supaya punya dana darurat. Baru setelah itu mikir yang lain. Makanya ini prioritas. Kayak gitu. Terus terus jumlahnya berapa banyak? 3 kali, 6 kali, 12 kali? Saya nggak ngelihat itu. Saya nggak ngelihat ada satu jumlah yang membuat Anda pasti aman. Anda single punya 12 kali pun, kalau tiba-tiba Anda kanker, nggak punya asuransi, habis juga. Kondisi darurat habis juga kan. Jadi berapa kali kira-kira ininya? Menurut saya mau 3 kali ya, sekali ya terlalu dikit lah ya mungkin. Cuma poinnya menurut saya adalah dana darurat adalah jumlah yang cukup untuk Anda merasa aman, membuat Anda rasa aman. Terlindungi secara finansial dan membantu Anda untuk menjadi produktif. Mau sekali, 2 kali, 3 kali, 12 kali, terserah. Tapi level yang membuat Anda merasa aman. Anda yakin, Anda berani mengambil resiko lebih. Saya setelah menikah, saya tambahin dana darurat saya. Kayak gitu. Saya tambahin dana darurat ya. Itu bukan karena kebutuhannya bertambah dan lain-lain, ternyata enggak. Bukan itu, karena saya merasa saya akan lebih bertanggung jawab, saya akan merasa lebih aman, saya akan merasa lebih nyaman dalam bekerja, mengambil resiko kalau dana darurat saya bertambah setelah saya menikah. Jadi itu lebih soal feeling. Dari pertama sampai detik ini belum pernah kepake dana daruratnya. Karena kalaupun ada kondisi darurat, sakit dan lain, saya pakai tabungan yang lain, uang yang lain. Tapi saya sadar, ketika saya butuh, uangnya ada. Ketika ada sesuatu darurat, uangnya ada. Yang akan menjaga kehidupan saya dan istri. Jadi kalau mau buat target awal, menurut saya kalau Anda yang nggak punya sama sekali, ya 3 kali aja. Mau 2 kali silahkan, sekali silahkan. Ya, cuma cantiknya lah. Ini menurut saya nggak sama aja. Mau single, mau double, mau berkeluarga dan lain, 3 kali aja dulu. Ini bisa ditambah di kemudian hari, oke. Kalau Anda udah merasa safe 3 kali dulu. Tapi kalau ini jadi ini 3 kali udah cukup atau kalau Anda udah nggak merasa aman 3 kali ya tambah jadi 4 kali, 5 kali. Tapi ini prioritas pertama dan nggak dipakai buat yang lain, disimpan aja. Disimpan, kalau saya dana darurat disimpan di bank yang terpisah, kartunya saya udah lupa passwordnya dan nggak akan saya pakai. Itu dana darurat saya, nggak akan saya pakai, nggak akan saya sentuh, saya anggap nggak punya, saya anggap cuman sebagai safety net. Terus diapain? Taruh deposito, selesai. Deposito yang bisa cair setiap saat. Itu dana darurat saya. Kalau di workshop ngatur duit dan investasi, saya akan jelaskan lebih detail penyimpanannya, alurannya dan lain. Cuma ini video udah cukup panjang, nggak bahas itu aja, jadi kurang lebih seperti itu. Setelah ini Anda tetap harus nabung, harus, tapi buat fungsi yang lain. Buat financial dream, buat investasi diri, buat lain, tapi Anda butuh fondasi awal dulu. Seperti itu. Itu yang membuat saya merasa dana darurat itu terlalu underrated, karena dianggap cuman kalau buat kepepet doang. Padahal menurut saya ini adalah fondasi. Itu sebabnya dana darurat dalam 7 prioritas keuangan ala ngatur duit.id, ini dana darurat itu ada di prioritas kedua. Sementara investasi itu ada di prioritas terakhir, prioritas ke-7. Kayak gitu. Jadi ini sangat penting. Ini yang saya mau encourage buat rekan-rekan. Kalau Anda yang belum punya, miliki prioritas untuk punya dana darurat. Mau sekali, 2 kali, 3 kali terserah, tapi miliki.
Mungkin beberapa dari Anda udah punya, cuman nggak ada pembatasnya antara dana darurat dengan tabungan. Ya udah, kalau kayak gitu, misalnya 3 kali dari pengeluaran bulanan Anda ambil, Anda pindahkan ke rekening bank lain, masukin deposito, lupakan. Maksudnya lupakan, Anda nggak akan lupa Anda naruh duit di situ kok. Tenang aja, uang punya cara yang begitu istimewa buat kita nggak pernah lupa. Tapi itu bukan uang yang akan dipakai apa-apa lagi, itu cuman dana darurat Anda. Sisanya baru Anda manage tuh buat prioritas-prioritas yang lain. Sisanya baru Anda manage buat kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Tapi yang 3 kali terpisah, tersendiri, nggak disentuh. Dan kalau Anda mau punya doa kayak saya punya dana darurat yang cukup oke gitu, jumlahnya cukup besar kalau dari sisi pengali. Dan doa saya, ini duit seumur hidup nggak akan pernah kepake. Karena menurut saya itu adalah benteng finansial terakhir saya. Kalau itu habis, saya udah ngutang. Ngutang untuk kebutuhan darurat, bukan buat usaha dan lain. Seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya ini, karena menurut saya ini adalah kunci, ini adalah fondasi dari pertumbuhan finansial Anda. Kalau Anda mau bangun bangunan yang tinggi, pastikan punya fondasi yang kokoh. Yang memberikan Anda rasa aman, dan dana darurat adalah fondasinya. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu yang ingin saya bahas tentang dana darurat. Mudah-mudahan Anda belajar something dari sini, karena ini channel yang baru. Saya saya butuh banget, saya berharap banget rekan-rekan ngasih komen, ngasih masalah. Kalau nggak setuju, kasih tahu nggak setuju dari sisi apa, ngasih pendapat supaya bisa kita bahas, kami ulas lebih lanjut, dan supaya Anda bisa bisa lebih bermanfaat lagi buat rekan-rekan yang mungkin masih dalam level belajar dari nol, masih baru pertama kali mau belajar ngatur duit, mengatur finansialnya masing-masing. Oke, itu aja untuk video ini. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan.